Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mhm. Nah, demikian juga tidak ada kata terlambat untuk sekolah. Pendidikan formal kan hanya 5 atau 6 jam di sekolah. Mhm. Di luar itu ada begitu banyak waktu untuk memberikan pengajaran pada anak ya. Tapi sebagai orang tua ya sahabat Sonora sudah sepatutnya membantu anak untuk siap bersekolah ya. Di hari ini sahabat Sonora kita membahas satu topik ya, bener gak sih semakin muda usia anak ini akan semakin baik pula untuk masuk sekolahnya. Tadi di segmen sebelumnya Mas Dev juga sudah bercerita nih, kira-kira tidak ada, karena kalau kata Mas Dev tidak ada exact number untuk seorang anak ini masuk sekolah. Tapi dilihat lagi bagaimana kesiapan dari seorang anak, dan dari sisi parents, dari sisi orang tua, ini juga harus bisa melihat tanda-tandanya. Dan di sesi sebelumnya itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Dev, ada tanda-tandanya nih yang ternyata harus dipahami oleh orang tua untuk anak siap atau tidak dimasuk sekolah. Tanda-tanda seperti apa sih Mas Dev yang harus dipahami oleh orang tua ini? Ya betul, orang tua sebagai juga pengajar ya, ya bisa melihat perkembangan anaknya seperti apa, dan tanda-tandanya itu kalau si anak menunjukkan ketertarikan dengan sekolah. Apa bentuk ketertarikannya? Pertama, anak itu akan tertarik dengan hal tulis ya. Nah biasanya itu ditunjukkan dengan dia mulai sering melihat kertas dan pensil punya papanya gitu kan ya, lagi bekerja di rumah, dia ambil bikin doodles gitu, coret-coret gitu kan ya. Itu pertama. Yang kedua, anak akan antusias kalau orang tuanya membacakan buku cerita. Nah coba deh sahabat saudara bacakan buku cerita, lihat reaksinya. Nah anak yang sudah siap sekolah ini akan antusias dan menunjukkan berbagai respon. Kalau seram gitu, ya kalau ada yang lucu tertawa. Nah itu sudah artinya sudah punya respon yang baik dan siap untuk sekolah. Yang ketiga, nah ia tertarik nih dengan benda-benda yang berkaitan dengan sekolah selain alat tulis tadi. Misalkan terutama dengan seragam dan tas sekolah. Oh, anak kecil dengan seragam itu excited. Makanya kalau pawai itu mereka pakai seragam polisi, seragam tentara itu ya, mereka excited dengan seragam gitu kan ya. Dan apalagi dengan seragam sekolah. Tas sekolah, coba deh, meskipun belum sekolah, beli tas sekolah. Taruh situ, oh dia masukkan semua barang itu di situ. Nah, bahkan setelah itu dia pasti minta disekolahkan. Nah, yang keempat, anak itu mulai terlihat mandiri. Contohnya, dia bisa melakukan hal sederhana, dan yang jadi ukuran yang paling penting di sini adalah si anak itu, si kecil sudah bisa buang air kecil sendiri. Kalau dia sudah bisa seperti itu, nah sudah lega orang tua, dia bisa untuk sekolah. Yang kelima, dia bisa mengingat instruksi sederhana. Ya, misalkan diminta mengembalikan barang ke tempat semula, atau membereskan mainan yang berantakan, atau membuang sampah pada tempatnya. Dia udah mulai mengerti bahwa ini adalah instruksi. Dia mengingat bahwa instruksi diberikan untuk kebaikan. Yang keenam, ya, dia juga bisa melakukan beberapa step yang sifatnya prosedural ya. Misalkan pakai kaos ya, tangan mana dulu, tangan ini dulu gitu kan ya. Dia sudah bisa mengerti kemampuannya mengerti step-step yang harus dilakukan. Yang ketujuh, yang terakhir, anak itu bisa mampu bersosialisasi dengan baik ya. Ya, ia bisa berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan sepupunya, dengan tetangganya, atau ke tempat umum. Dia akan menunjukkan sifat ramah gitu kan ya. Kalau ada teman sebayanya datang menghampiri, dia akan tidak menarik diri, tapi welcome dengan sosok yang datang kepadanya. Itu Mbak Sesa. Jadi ada tanda-tanda yang seperti itu yang harus dilihat. Apakah tanda-tanda ini akhirnya sama nih satu anak dengan anak yang lain, atau misalnya satu anak tadi Mas Dev sudah berbagi nih ada 7 tanda-tanda yang sebenarnya harus dipahami oleh orang tua, tapi mungkin ada satu anak yang dia hanya menunjukkan 2 atau 3 tanda aja. Apakah itu sudah bisa dikatakan sebagai oke, anak saya sudah siap nih untuk mulai masuk sekolah, seperti itu Mas Dev? Yes, no problem. Ya, jadi tidak semua tanda itu yang kita bikin seperti di pabrik, bikin checklist 1, 2, 3, 4, nggak seperti itu. Tapi kalau kita sudah menunjukkan at least dia sudah bisa mandiri untuk grooming, buang air kecil sendiri gitu kan ya, atau dia sudah mengerti instruksi ya, dan itu sudah cukup. Bagaimana dia orang tua dan tertib bisa melepas beberapa jam anaknya
untuk pergi ke sekolah. Ya, tidak semuanya harus diikuti gitu. Banyak karena karakter anak beda-beda. Iya. Kalau saya bilang tadi dia akan welcome pada orang, ya itu kalau anaknya tipenya sanguin ya. Kalau anaknya pragmatis, pendiam ya nggak harus seperti itu juga. Ya, jadi tidak semua itu harus diikuti Mbak Sesa. Oke, berarti ini hanyalah tanda-tanda sebagai acuannya aja. Kalau memang dari anak tersebut tidak ada ketujuh tanda ini, cuma ada 3 atau 2 itu nggak masalah ya. Berarti memang poinnya adalah si anak sudah bisa mandiri seperti itu, sudah excited nih untuk bersosialisasi. Seperti itu ya Mas Dev ya? Yes, betul-betul. Oke. Nah, Mas Dev tadi kalau di segmen sebelumnya kan Sesa sempat bertanya nih, apa jadinya nih kalau seorang anak dia belum siap untuk sekolah tapi sama orang tuanya sudah disekolahkan, ya akhirnya harus retreat tadi kalau katanya Mas Dev itu dari si anak lebih ke psikologisnya, lebih merasa tertekan seperti itu. Nah, apa jadinya kalau misalnya ini kejadian sebaliknya nih Mas Dev, si anak dia ini terlambat dimasukkan ke sekolah nih, gimana Mas Dev? Ya, sebenarnya istilah terlambat itu terlalu judging ya, menurut saya ya, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Yang who set the line, who set the point ya, society yang bikin titik ini harus start, ini harus, kalau di luar start itu terlambat, kalau sebelum start terlalu cepat ya gitu kan ya. Itu hanya konsensus dari society saja, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, demikian juga tidak ada kata terlambat untuk sekolah. Pendidikan formal kan hanya 5 atau 6 jam di sekolah. Di luar itu ada begitu banyak waktu untuk memberikan pengajaran pada anak. Tapi sebagai orang tua ya, sahabat Sonora, sudah sepatutnya membantu anak untuk siap bersekolah ya. Ya mau tidak mau kita harus mengikuti konsensus yang ada di masyarakat, di society bilangnya umur sekian, pemerintah ada rules, ada yang govern masyarakat untuk harus mengikuti, ya kita ikuti ya. Dan di luar itu ya, orang tua harus menstimulasinya supaya siap masuk sekolah. Ada banyak faktor, begitu banyak faktor yang membuat anak itu terlambat masuk sekolah ya. Faktor ekonomi, ya faktor keterbatasan lain ya. Yaitu tidak bisa kita bilang, hey, anakmu terlambat masuk sekolah, anakmu akan bernasib demikian. Nggak juga seperti itu. Ya memang tidak bisa dipungkiri ada akibat yang muncul, yaitu social judgment tadi. Si anak akan merasa dia paling besar sendiri di kelas ya, badannya paling besar secara fisik ya, umurnya paling banyak ya. Tapi itu kan bisa dihindari dengan memberi pengertian pada anak. Semua anak di kelas itu adalah teman ya. Tapi perhatikan juga ya, jangan over terlambat ya, supaya tidak terlalu sulit meng-catch up pelajaran yang sudah diterima oleh teman-teman sebayanya. Oke, itu tadi ya. Dan Mas Dev mungkin sebenarnya lebih ke penasaran aja nih, apa sih sebenarnya yang bikin membuat seorang anak ini belum mau sekolah gitu. Apakah kan sebenarnya kalau tadi Mas Dev di awal dibilang 4-5 tahun, silakan dilihat tanda-tandanya juga tadi Mas Dev sudah cerita. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat si anak ini belum muncul faktor-faktor atau tanda-tandanya untuk dia masuk sekolah? Karena kan tadi Mas Dev sempat bercerita juga kalau misalnya memang dia belum siap sekolah, silakan bisa ke PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dini, di mana isinya adalah untuk bermain, bertemu dengan teman-teman, tidak untuk exact untuk pelajaran, harus prestasi. Nah, sebenarnya apa sih Mas Dev? Karena kan dengan si anak tidak mengikuti PAUD atau dia ikut PAUD itu sama-sama dia tetap bisa bermain, sama-sama dia tetap bisa bersosialisasi juga dengan teman-teman lainnya. Itu seperti apa Mas Dev? Memang PAUD ini by history lahir ya, karena ada perkembangan zaman sekarang di mana orang tua banyak bekerja, ada kesibukan, sehingga perlu untuk suatu tempat untuk memfasilitasi di mana anak tidak bisa sepenuhnya diajarkan oleh orang tua, distimulasi kemampuan motorik halus, motorik kasarnya ya. Tetapi ketika itu menjadi sebuah institusi besar gitu ya, sebuah governing body gitu kan ya, orang mulai menganggap ada yang kubu bilang itu wajib, ada yang bilang itu nggak wajib gitu kan ya. Ya sesungguhnya kalau memang orang tua bisa melakukan stimulasi di rumah, welcome. Saya pribadi berpendapat kalau bisa dilakukan di rumah, dilakukan di rumah. Tapi kalau ada tujuan-tujuan lain untuk mengembangkan kemampuan anak, ya ada keterbatasan di mana orang tua atau keluarga tidak bisa menstimulasi itu, silakan masukkan ke PAUD. Dan sejujurnya saya bilang,
ya ayo masukkan ke PAUD ya, karena PAUD itu ada hubungan dengan prestasi manusia di masa depan ya. Indonesia itu butuh manusia-manusia yang baik, yang hebat dan punya kemampuan kompetisi yang baik. Kemampuan kompetisi yang baik ya, kompetisi dalam arti yang positif ya, bukan kompetisi sikut menyikut gitu kan ya. Nah, itu dibentuk sejak kecil. Bagaimana anak itu punya goals untuk dituju di depan sana. Ya, tujuan yang harus dikejar. Nah, itu dibentuk dari kecil. Nah, itu tujuan anak berada di PAUD. Memang tidak untuk mengejar prestasi, tapi lebih membentuk seorang anak ya, Mas Dev, mungkin dari bermain, dari bersosialisasinya segala macam, dan dari situ dibentuk karakternya, akhirnya mungkin juga muncul kali, Mas Dev, bisa seperti itu kah? Betul, karakter, kemampuan sosialisasi, kemampuan berkompetisi itu dari kecil harus ada pada dia. Itu dia, perlu digarisbawahi, harus ada pada setiap anak. Sedari kecil sudah dipupuk ya karakternya yang baik-baik ini kalau ngomong sama Mas Dev. Mas Dev, tapi kita harus break lagi ya. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih panjang lagi, dan kembali nih untuk Anda sahabat Sonora, silahkan sampaikan pendapat Anda. Setujukah nih Anda sahabat Sonora kalau semakin cepat masuk sekolah itu akan semakin baik bagi anak Anda? Silahkan jelaskan, silahkan sampaikan ke WhatsApp kami di 0812 112 9200. Apa yang diperoleh anak di pendidikan anak usia dini akan membantu dia menjadi manusia yang mampu bersaing secara global ya. Dan kalau enggak itu difasilitasi dari awal, riset menunjukkan hanya sekitar 50%. Ya, 50% kemampuan potensinya itu tercapai. Ya, kalau enggak mendapatkan pendidikan dari usia dini.